selamat pagi Mbak. Pagi Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melakukan konseling Mbak. Oke, baik. Berarti Mas ingin datang kemari untuk melakukan konseling. Nah, sebelum kita masuk ke konselingnya, tadi Masnya kesini naik apa kira-kira? Oh, naik sepeda motor Sepeda kebetulan. motor. Iya. Mas datang ke tempat ini dengan keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi apakah tadi sudah sarapan Mas? Kebetulan saya sudah Sudah sarapan. sarapan, oke, baik. Nah, sebelum kita mengikuti konselingnya, saya ingin memberitahukan bahwa kalau selama masih sudah berada di sesi konseling, kita dapat mempercayakan bahwa kalau kita ini dalam konseling mempunyai akses kerahasiaan, yang dimana Mas dapat bercerita semua tentang permasalahan Mas yang sedang Mas alami ini, dan Mas juga tidak usah perlu takut untuk bercerita karena di sini namanya sudah terjaga rahasiaannya, dan kami pun juga sebagai konselor juga ada yang namanya istilah konselor yang benar kayak menjanjikan bahwa konselor harus berjanji untuk menjaga kerahasiaan masalah kliennya. Oke, sebelumnya apa yang membawa Mas untuk bisa datang kemari dan kira-kira masalah apa yang Mas sedang rasakan? Belakangan ini ya Mbak, nggak tahu kenapa saya itu kayak merasa saya kayak terbebani oleh pekerjaan saya gitu. Dan saya itu kayak nggak cukup baik di pekerjaan saya gitu. Jadi bisa terbilang saya ini kurang kompeten lah orangnya gitu. Kenapa ya Mbak? Terima kasih ya sudah berbagi perasaan Masnya. Mari kita coba untuk lebih mendalam dan mengenali perasaan cemas ini dalam pekerjaan, ya terutama uh, apa yang Anda pikirkan tepat sebelum Anda merasa cemas akan gagal dalam pekerjaan. Apalagi kan Masnya sampai bilang kalau Masnya itu tidak berkompeten dalam pekerjaannya. Kira-kira bagaimana? Saya sih merasa kalau saya itu nggak cukup pintar Mbak dalam pekerjaan saya ini gitu. Dan saya juga nggak cukup menguasai gitu lah. Takutnya teman-teman saya itu melihat saya kayak menganggap saya itu tidak bisa bekerja gitu. Oke, pikirannya bisa jadi sangat berat ya. Sekarang mari kita coba menganalisisnya terlebih dahulu. Apakah ada bukti konkret atau bukti yang memang pasti buat Masnya yang mendukung pemikiran bahwa Mas ini tidak cukup pintar atau tidak kompeten? Saya emang belum pernah menangani proyek-proyek besar di kerjaan saya gitu. Nah, tetapi saya juga nggak tahu nih bisa mengelola semuanya atau enggak gitu. Tapi dari yang sebelum-sebelumnya, saya itu setiap mengerjakan sesuatu itu nggak pernah gagal Mbak. Gitu. Oke, jadi Mas ini belum pernah gagal, namun Mas ini merasa khawatir karena karena belum ada pengalaman sebelumnya dengan proyek besar, ya kan? Apakah ini berarti Anda mungkin sedang mengasumsikan hasil yang buruk meskipun belum ada bukti yang mendukung? Seperti itu? Ya saya rasa begitu sih Mbak. Karena saya itu takut banget kalau saya itu gagal gitu kan. Dan itu menunjukkan bahwa saya itu ya bilang nggak bisa lah mengerjakan itu, takutnya begitu. Oke, berarti pikiran bahwa kegagalan akan menunjukkan ketidakmampuan adalah contoh dari apa yang kita sebut sebagai kognisi atau pikiran irasional kita atau distorsi kognitif kita nih. Nah, itu tuh bisa jadi masa ini sedang berpikir dalam bentuk semua atau tidak sama sekali. Nah, yang dimana menganggap bahwa satu kesalahan kecil nih yang Masnya buat itu berarti kegagalan total. Nah, kira-kira apa pendapat Mas dan tentang hal ini? Saya rasa itu benar Mbak. Mungkin karena itu sih. Cuma hanya karena satu kesalahan itu bisa bikin saya runtuh. Mungkin itu benar. Bagus, kita sudah menemukan ya pemikiran tersebut. Sekarang mari kita coba melihatnya dengan perspektif atau pandangan yang lebih seimbang. Ya, jika Masnya nih membuat kesalahan dalam proyek besar, apakah itu benar-benar berarti Anda gagal sebagai seorang yang profesional ataupun ahli? Mungkin enggak ya Mbak. Karena semua orang itu wajar sih kalau salah gitu. Jadi nggak berarti saya itu nggak kompeten. Kalau kesalahan itu mungkin wajar ya. Nah, tepat sekali ya. Jadi kegagalan dalam satu tugas itu mendefinisikan keseluruhan kemampuan Anda. Nah, ini adalah kesempatan untuk belajar
dan berkembang, bagaimana jika kita mencoba untuk mengganti pikiran kita nih, pikiran emasnya, yang saya akan pikir emasnya yang saya akan gagal dan dianggap tidak kompeten dengan sesuatu yang lebih realistis. Mungkin saya bisa berpikir, saya mungkin merasa cemas, tapi saya memiliki kemampuan dan keterampilan. Jika kalau saya ada kesalahan, saya bakal memperbaikinya dan belajar dari situ semua. Oke, itu cara berpikir yang lebih seimbang dan emang definisi yang realistis. Nah, ini tidak berarti seimbang. eh, ini tidak berarti Anda mengabaikan tantangan. Nah, tetapi lebih pada memberi diri Anda ini izin untuk membuat kesalahan tanpa merendahkan nilai diri Anda. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Anda setelah mengganti pikiran tersebut yang tadinya Mas itu berpikir kalau Mas itu gagal lah, tidak kompeten, dan sekarang Mas itu berpikir kalau Mas ini lebih menjadi pemikiran yang benar-benar realistis gitu, yang benar-benar kayak walaupun saya gagal tapi bukan berarti Mas itu tidak berkompeten. Kira-kira bagaimana cara Mas mengganti pandangan tersebut? Ya, saya merasa sedikit lebih tenang sih. Sepertinya itu bikin saya buat menerima bahwa cemas itu normal, Mbak, sebenarnya. Dan saya itu nggak perlu merasa buruk hanya karena saya kemungkinan membuat kesalahan. Karena mungkin salah itu kan wajar ya. Jadi mungkin saya harus membiasakan hal seperti itu, Mbak. Itulah yang kita tuju sebenarnya pada konseling kali ini, dengan melatih diri Masnya nih untuk menantang pikiran yang tidak realistis dan menggantinya dengan pandangan yang lebih rasional atau lebih positif. Dan nah itu masih dapat mengurangi nah Mas ini dapat mengurangi kecemasan yang sangat-sangat berlebihan. Dan ingat ya, ini adalah proses yang berkesinambungan dan kita akan terus berlatih hal ini dalam sesi-sesi berikutnya nanti. Jadi mungkin setelah ini kira-kiranya nanti Masnya, kita lihat ya perkembangan dari Masnya setelah mengubah pikiran yang tadinya negatif menjadi positif. Ya, saya merasa sedikit lebih tenang, Mbak, dan percaya diri tentunya. Kayak saya sama-sama terima kasih, karena juga senang mendengarnya. Saya cuma bisa bilang jangan ragu untuk mengingat teknik yang saya kasih ini, yang dimana untuk pertama, setiap Masnya ini merasa kayak cemas yang berlebihan, coba Mas analisis terlebih dahulu, apa ya kira-kira masalah yang bisa sampai bikin saya cemas seperti ini. Lalu ketika emang perasaan cemas ini muncul lagi, Anda tuh jadi sudah tahu cara harus mulai itu dari mana, cara melatih berpikir itu kayak gimana. Yang pertama Mas menganalisis, lalu Mas itu berpikir untuk menantang pikiran Mas, lalu merubah menjadi yang positif dan lalu dipraktekkan seperti itu ya. Dan dengan melatih cara berpikir bakal lebih berpikir yang lebih adaptif. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas kepada konseling pada hari ini? Jelas, Mbak. Oke, saya terima kasih banget ya Mas sudah mau bercerita dengan jujur tanpa adanya paksaan ataupun adanya kebohongan dari diri Mas ya. Oke. Nanti kalau emang kita membuat jadwal selanjutnya, Mas bisa langsung hubungi saya kembali dan tanyakan jadwal kita akan di ada sesi selanjutnya Pak. Terima kasih ya Mas sebelumnya. Siap, Mbak. Terima Mari, kasih banyak. boleh. Terima kasih.